Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya, Tristarta. Kali ini saya akan membahas terkait dengan pentingnya Anda menjaga rekening bank Anda supaya tidak sampai bermasalah di pajak. Setelah yang satu ini. Oke teman-teman, buat teman-teman yang hari ini mau belajar terkait dengan rekening bank ya. Jadi hari ini saya akan ngomong soal rekening bank, di mana ini menjadi salah satu polemik ya di lapangan ya. Kenapa teman-teman? Karena gini, sebagian besar pengusaha di Indonesia ya, jumlah UMKM di Indonesia kan cukup banyak ya. Tapi yang terjadi adalah jumlah sebagian besar UMKM yang di Indonesia itu adalah orang-orang pribadi. Ataupun ada juga yang buka CV atau PT juga ada juga. Cuma masalahnya banyak daripada mereka itu mengelola usahanya dengan kurang baik. Dalam artian apa? Yang pertama, mereka tidak punya pembukuan yang jelas. Ya. Kedua apa? Rekening banknya kecampur-campur. Ya, jadi kadang pakai pribadi, kadang pakai PT, kadang pakai pribadi yang lain gitu ya, kecampur-campur. Yang ketiga adalah apa? Kondisinya sering pakai pinjam-meminjam ya antara pribadi dan perusahaan ya, uang perusahaan pakai pribadi, uang pribadi pakai perusahaan. Nah, ini teman-teman yang perlu Anda waspadai. So, ketika Anda sudah ngomong perpajakan itu akan menanyakan sesuatu kepada Anda terkait dengan kondisi Anda, dan adalah mereka meminta pembuktian. Sebagai contoh misal saja, Anda lagi mendapatkan pemeriksaan di PT Anda ya. Banyak orang yang sampai saat ini masih menggunakan rekening pribadi untuk menggantikan PT atau CV-nya. Jadi PT ini berdiri, tapi rekeningnya pakai rekening pribadi. Nah, ini tetot teman-teman, salah. Ya, untuk Anda sebagai PT atau CV, seharusnya Anda punya rekening PT atau CV. Dan semua transaksi sebaiknya dimasukkan ke dalam rekening PT atau CV. Dan jangan kecampur di pribadi. Kalau toh misalnya Anda butuh rekening pribadi, Anda bolehlah misalnya pakai rekening pribadi satu saja. Untuk apa? Ini cuma untuk tampungan. Fungsinya apa? Fungsinya gini teman-teman. Actually, kadang dari rekening PT dan CV, setahu saya nih sampai saat ini ya, mereka tidak bisa tarik tunai menggunakan ATM. Ya, dan tarik tunai uang di CV atau PT harus menggunakan giro atau cek. Di mana buku giro dan cek ini ada cost, misalnya satu buku giro, satu lembar 10.000 ya, karena ada materai dan sebagainya. Nah, so ketika Anda tarik uang sekali-sekali dari uang PT dan CV, keluar 10.000 ini kan cost yang cukup besar. Maka Anda butuh namanya ATM ya, tapi PT dan CV tidak punya ATM. Maka langkahnya apa? Nah, yang terjadi adalah Anda buat satu rekening baru, mungkin nama pribadi, untuk menampung uang dari CV atau PT Anda, tindakan dulu ke sini. Dari sini baru ditarik tunai untuk uang kas kecil Anda. Nah, itu masih make sense dipakai. Dengan catatan, rekening ini jangan kecampur juga sama rekening pribadi Anda. Ini harus benar-benar untuk PT. Ya. Tapi kalau teman-teman misalnya sampai toh mentok Anda tetap pakai PT sama CV, ya. Ya, kalau sudah terlanjur ya. Saran saya, tetap rekening yang ini jangan kecampur juga untuk rekening pribadi yang sebenarnya pribadi. Jadi Anda pembuktiannya bisa jelas. Tapi lebih bagus lagi lah Anda pindah ke PT atau ke CV. Benar-benar Anda pindah. Ya. Nah, sampai sini teman-teman clear ya. Kalau nggak clear Anda boleh tanya ke bawah. Satu dulu, bahwa rekening harus jelas bahwa PT dan CV jangan kecampur. Ya, jangan dicampur lah istilah gitu ya. Begitu rekening CV dan PT sudah Anda buat dengan baik, PT-nya sendiri, CV-nya sendiri ya, rekening pribadi hanya untuk tampungan, maka yang harus Anda perhatikan adalah usahakan semua transaksi masuk ke rekening yang memang Anda gunakan untuk PT dan CV. Nah, kalau di pribadi teman-teman, karena Anda kan sudah kecampur ya, pasti juga sama. Anda gunakan rekening pribadi satu untuk pribadi yang benar-benar pribadi atau banyak, jadi terserah Anda ya. Tapi satu lagi ini untuk benar-benar yang untuk usaha. Jangan kecampur untuk yang lain. Ya. Nah, problemnya adalah apa? Ketika teman-teman ini kecampur, contoh lah, misal Anda gunakan PT, PT-nya kecampur di pribadi, ya, pribadinya kecampur-campur. Nah, maka pajak itu akan sulit mengetahui yang mana sebenarnya pribadi, yang mana sebenarnya PT. Bisa jadi teman-teman, ketika Anda akan di PT, tapi uangnya sering masuk di pribadi, bisa jadi pribadinya Anda sekalian diperiksa. Nah, ini problem. Ya.
Jadi bukan berarti Anda pindah-pindah uang ini aman ya. Meskipun masalah tahu di Indonesia ini masih banyak karakter pengusaha yang kondisinya masih sering pindah-pindah uang. Iya nggak apa-apa Kak, memang diperlukan. Tapi Anda harus clear pindah uangnya dari mana ke mana. Dari transaksi apa. Jangan asal. Ya, ada orang yang dari PT-nya. Oh, PT-nya itu saya transaksinya ambil uang dari PT. Ya. Karena untuk keperluan pribadi, ngambilnya banyak banget. Terus nggak bisa bayar karena memang dipakai untuk direksinya. Masalahnya sama orang tersebut tidak digunakan, tidak dibalik menjadi dividen. Tidak dibalik ya. Tidak dibalik menjadi pengambilan dividen atau pengambilan gaji. Kenapa? Karena nggak mau bayar pajak. Nggak bisa teman-teman. Ya. Kalau sudah mau ngambil uang dari PT, ya itu pilihan cuma dua. Gaji atau dividen. Dan dua-duanya bayar pajak. Kalau nggak mau bayar pajak, gimana ya? Anda harus investasikan ke Indonesia 3 tahun, ya. Baru Anda nggak bayar pajak, ya. Belum lagi yang gini, ada juga yang menarik nih. Mereka utang, ya. Utang atas nama pribadi, oke? Tapi uangnya dipakai PT, ya. Atau kebalikan, utang atas nama PT, tapi uangnya dipakai pribadi. Nah ini juga problem teman-teman. Kalau Anda sudah ngomong soal pembukuan yang baik, ya, pemisahan rekening bank yang baik, maka teman-teman, kalau utang pribadi, ya digunakan pribadi. Kalau utang PT, digunakan PT. Nah pertanyaannya, gimana Pak kalau sudah terlanjur utang di pribadi? Ya, karena sebagian besar dari masyarakat Indonesia, utangnya atas nama pribadi. Kenapa? Karena jaminan asetnya atas nama pribadi juga. Ya. Nah, so teman-teman, kalau pakai nama pribadi, yang repot adalah apa? Anda tidak bisa membebankan beban bunga kepada PT Anda. Jadi teman-teman harus cek. Kalau memang itu pakai di pribadi, saran saya teman-teman, Anda coba urus ke bank. Ya, Anda coba minta advice dari bank. Gimana caranya? Meskipun ini jaminan atas nama pribadi, tapi utangnya harus nama PT. Utangnya harus nama CV. Supaya apa? Supaya beban bunganya daripada pinjaman Anda itu bisa diakui di PT atau CV Anda. Nah, ketika beban bunga ini bisa diakui di PT atau CV Anda agak lumayan aman. Kenapa? Karena kondisinya Anda bisa mengurangi profit PT atau CV Anda dan otomatis teman-teman, pajak Anda juga akan lebih kurang. Jangan sampai teman-teman Anda tidak ngurangin ini. Ini namanya Anda kerja roti. Ya, udah lapor pajak benar, beban bunganya masih Anda pegang sendiri di pribadi. Nah, ini problem. So, itu yang teman-teman perlu perhatikan. Jangan sampai Anda pinjamnya di PT, gunakan pribadi, pinjamnya pribadi, gunakan untuk PT. Nah, ini kebalik-balik. Jangan sampai seperti itu. Yuk diberesin. Ya, yuk dirapikan. Dan kembali tadi teman-teman, terkait dengan rekening. Ya, Anda pinjam meminjam. Ada yang sering pinjam ngambil uang di PT-nya. Ya, coba Anda akui sebagai dividen atau gaji. Ya, tapi juga teman-teman ada yang kebalikan. Ada yang sering ngasih kepada PT-nya. Terus diakui apa? Piutang pemegang saham. Ya, ini problem juga. Ya, buat teman-teman yang di laporan keuangannya teman-teman, yang sering muncul piutang pemegang saham, hutang pemegang saham, ya, itu teman-teman siap-siap apa? Siap-siap teman-teman ditarik bunga sama KPP. Ya, for your information, di awal-awal KPP biasanya akan minta Anda bunganya itu besar. Ya, bunganya berapa? 13%, 12%. Ya, disesuaikan sama bunga pinjaman. Ya, nah cuma for your information teman-teman coba nego. Ya, karena itu memang aturannya belum terlalu jelas. Ya, kenapa? Karena memang itu direksinya sendiri dan memang direksinya nggak minta bunga. Kan seringnya gitu. Nah, ketika nggak minta bunga, teman-teman, tetap akan dibebankan bunga. Cuma di sini Anda bisa nego di sana, ya. Biasanya KPP punya term tergantung ya. Bisa pakai BI rate itu kurang lebih 3-4% ya. Sampai misalnya bunga deposito 6%. Nah, itu bisa Anda punya opsi untuk nego di sana, untuk pembungaannya. Asalkan benar-benar itu Anda pinjamkan ke PT ya. Atau Anda benar-benar tarik, jadi Anda tetap bayar 3 atau 4% atau 5%, 6% ya. Kalau Anda kena 12%, Anda coba ngobrol sama KPP-nya untuk bisa diturunkan. Karena memang aturannya belum terlalu kuat ya untuk dibebankan seberapa besar. Ya. Buat teman-teman yang pengen belajar perpajakan dari nol sampai tuntas, sampai bisa, kita sudah siapkan materi e-learning namanya Mahir Pajak UMKM dalam 21 hari. Teman-teman saya pastikan Anda harus belajar materi tersebut
karena mempersingkat waktu Anda untuk belajar perpajakan. Nggak perlu rumit-rumit, kita buatkan yang simple dan dalam waktu maksimal 21 hari Anda tinggal luangin waktu 10 menit sampai 20 menit per hari saja. Anda jago pajak dalam kurang dari 1 bulan. Ya, so grab it fast guys. Sekian teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan teman-teman, buat teman-teman yang happy dengan video ini silakan di subscribe ya, di like dan di share konten ini kepada teman-teman yang lain supaya bisa dapat manfaat ya dari video-video yang saya buat. Dan buat teman-teman yang pengen bertanya, mungkin lebih cepat teman-teman boleh tanya di DM di Instagram ya, karena saya akan lebih aktif di sana. Kalau yang mau tanya di komen di YouTube juga boleh, saya akan berusaha jawab. Cuma memang agak sedikit hektik beberapa saat ini. Mungkin teman-teman gampang bertanya di Instagram ya. Tapi kalau misalnya pengen konsultasi lebih lanjut, mungkin lebih gampang untuk DM daripada tim yang tertera di bawah. Ya, sekian teman-teman, semoga teman-teman semakin sehat, semakin sukses, dan semakin berbahagia.